Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan dari surah Al-Fatihah pada ayat yang ke-5 atau ayat ke-6 menurut sebagian para ulama, itu firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Pertama, firman Allah Azza wa Jalla ihdina, yang artinya ya Allah tunjukilah kami. Maka di sini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah. Baik hidayah itu yang sifatnya hidayatut taufiq wal irsyad, yang hidayah ini memang semua orang bisa memberikannya. Itu hidayah dalam bentuk penjelasan. Ya, seorang mengenali kebaikan, mengenali keburukan. Ya, dijelaskan kepada seorang mana baik, mana buruk, mana ketaatan, mana kemaksiatan, mana tauhid, mana syirik, mana iman, mana kekufuran. Ini namanya hidayatu al-irsyad wal bayan. Dan yang lebih utama lagi, yang kita minta dengan ayat ini itu pada kalimat ihdina adalah kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayatut taufiq. Itu hidayah untuk kita dijadikan istiqamah di atas Islam ini, dijadikan istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan istiqamah di atas tauhid hingga ajal menjemput kita. Ini namanya hidayatut taufiq, yang dimana hidayatut taufiq ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikannya. Bahkan Rasulullah SAW sekalipun beliau tidak bisa memberikan hidayatut taufik ini dengan atau kepada siapa yang beliau kehendaki, tapi beliau akan bisa memberikan kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Qur'an kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kau kehendaki, tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka di sini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, terutama hidayatut taufiq tadi itu. Kemudian as-sirat. As-sirat di sini berarti jalan. Ya, itu jalan hidayah itu sendiri. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian al-mustaqim, artinya jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Menunjukkan kepada kita bahwasanya jalan itu ada jalan yang lurus, ada jalan yang bengkok. Ada jalan yang menuju keimanan, ada jalan kekufuran. Ada jalan menuju hidayah, ada pula jalan yang menuju kesesatan. Maka di sini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keistiqomahan di atas as-siratal mustaqim, di atas jalan yang lurus yang berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, itu dari generasi yang terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dari ayat ini kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Pertama, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya setelah pada ayat sebelumnya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditolong dalam beribadah kepadanya. Kemudian juga pada ayat sebelumnya kita sudah mengikrarkan bahwasanya dalam beribadah, dalam menyembah, itu kita hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu iyyaka na'bud, hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kemudian di sini kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala al-hidayah, agar kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu selalu berada di atas hidayah, di atas tuntunan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini tiga hal yang semestinya kita lakukan dari ayat yang ke-5 dan ke-6 dari surah Al-Fatihah. Pertama, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian, karena kita tidak bisa beribadah kecuali dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla, maka kita minta pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian pada ayat yang ke-6 ini, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dalam kita mengabdi, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu dijadikan istiqamah di atas rel garis yang telah dituntunkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kemudian kita beribadah namun jauh dari tuntunan yang telah dicontohkan dan diajarkan oleh baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang lainnya juga dari ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya dalam meminta hidayah, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya hidayatut taufik. Karena
Allah Subhanahu wa taala, dialah satu-satunya yang hanya bisa memberikan hidayah kepada hamba-hambanya. Manusia hanya bisa memberikan penjelasan ini baik, ini buruk, ini ketaatan, ini kemaksiatan. Tapi kemudian untuk merubah orang tersebut untuk menjadi seorang yang taat, menjadi seorang yang soleh, menerima hidayah Islam ini, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka terus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah ini, khususnya hidayatut taufik ini. Kemudian juga kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya jalan itu ada yang lurus, ada yang bengkok. Ada jalan hidayah, ada jalan riwayah. Ada jalan kebaikan, ada jalan keburukan. Maka di sini dalam kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam kita berjalan di muka bumi ini, pastikan jalan yang kita lalui, jalan yang kita tapaki itu adalah as-siratal mustaqim. Itu jalan yang lurus, jalan yang berada di atasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in dari generasi-generasi yang terbaik dari umat ini. Dan kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ada sebuah syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang misionaris kaitan dengan ayat ini. Mereka mengatakan, itu lihat umat Islam itu. Mereka itu hakikatnya belum mendapatkan hidayah. Buktinya, mereka itu setiap sholat minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam firman-Nya, ihdinas siratal mustaqim. Nah, apakah benar demikian? Maka jawabannya ini adalah ya pemahaman yang keliru. Ya, karena hidayah yang kita minta di sini itu cakupannya luas. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan hidayatul Islam. Kita bahkan mungkin lahir dalam keadaan menjadi seorang muslim. Namun kita membutuhkan hidayah-hidayah berikutnya untuk selalu bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini penuh dengan ujian-ujian yang kadang menjadikan kita goyah dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang menjadikan kita tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mesti suatu keharusan bagi kita untuk terus minta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah itu sendiri. Ya, hidayah agar kita diwafatkan di atas iman, di atas Islam, di atas tauhid, bahkan di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dilontarkan oleh orang-orang misionaris yang kita sebutkan tadi itu sesuatu yang bersumber dari pemahaman yang keliru dari ayat ini. Jadi demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.